Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Berikut ini ada soal berhubungan dengan impuls yang dialami oleh benda yang jatuh dan gaya yang diterimanya. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, sebuah benda dijatuhkan ke lantai oleh Siti dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per second. Jika massa benda adalah 0,8 kg dan lama peristiwa tumbukan antara benda dan lantai adalah 0,2 second, pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan besar impuls yang dilakukan oleh lantai pada benda dan gaya yang dilakukan lantai pada benda itu berapa? Oke, Sobat 100, sebelum menjawabnya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini kita gambarkan dulu lantainya, kemudian sesaat sebelum mengenai lantai, benda yang jatuh itu memiliki kecepatan sebesar negatif 10 meter per second. Ini kita arahkan ke bawah ya, makanya tandanya negatif. Terus massa benda adalah 0,8 kg. Kemudian setelah dipantulkan, kelajuannya itu adalah 8 meter per second. Nah, apabila peristiwa pemantulan ini terjadi dalam waktu 0,2 second, pertanyaannya adalah besar impuls dan besar gaya itu berapa? Oke, Sobat 100, karena di sini diketahui massa, diketahui kecepatan awal, diketahui kecepatan akhir, kita bisa hitung impulsnya dulu. Yang mana di sini Sobat 100 gunakan hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Rumusnya adalah I sama dengan delta P. Delta P yang dimaksud adalah momentum akhir kurangi momentum awal. Atau bisa juga kita rumuskan di sini I sama dengan M kalikan delta V. Delta V yang dimaksud adalah kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, I sama dengan massa kalikan kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Massanya 0,8 kg, kecepatan akhirnya 8 meter per second, kecepatan awalnya negatif 10 meter per second. Jadi kita tuliskan di sini I sama dengan 0,8 kalikan dengan 8 dikurangi negatif 10. 8 dikurangi negatif 10 sama halnya 8 ditambah 10 hasilnya 18. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya I sama dengan 0,8 kalikan 18. Kalau dilihat di sini angkanya dinyatakan dalam bentuk 3 angka penting. Jadi 0,800, 18,0 itu adalah 3 angka penting. Silakan Sobat 100 hitung 0,8 kalikan 18 hasilnya berapa? Nanti jawabannya dalam 3 angka penting juga ya. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya, kita peroleh nilai impulsnya itu adalah 14,4 Newton second. Ini impulsnya ya Sobat 100. Oke, kalau impulsnya sudah dapat, mau menghitung gaya bisa. Jadi kita gunakan rumus impuls yang berhubungan dengan gaya. I sama dengan F kalikan delta T. Di soal sudah ada ya delta T-nya ya. Jadi kalau ingin menghitung gaya, F itu sama dengan impuls dibagi dengan selang waktu. Impulsnya adalah 14,4 Newton second, selang waktunya adalah 0,2 second. Jadi F itu sama dengan 14,4 dibagi dengan 0,2. 14,4 dibagi dengan 0,2 itu sama halnya dengan 144 dibagi dengan 2. 144 dibagi 2 hasilnya adalah 72 Newton. Ini dinyatakan dalam 3 angka penting ya, 72,0. Oke Sobat 100, ini jawabannya ya Sobat 100. Sampai sini bisa dipahami ya, jadi ingat baik-baik. Kalau di soal sudah diketahui massa, sudah diketahui kecepatan awal, sudah diketahui kecepatan akhir, ditanya impulsnya, maka untuk menghitungnya kita gunakan rumus ini. I sama dengan delta P, impuls sama dengan perubahan momentum, atau impuls sama dengan massa kalikan kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai impulsnya. Setelah Sobat 100 dapatkan nilai impulsnya untuk menghitung gaya, jika sudah diketahui selang waktu, maka Sobat 100 gunakan rumus impuls yang mana I sama dengan F kalikan delta T. Nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai gaya itu sama dengan impuls dibagi selang waktu. Berikutnya Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih besar gayanya itu berapa Newton. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini,
Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.